Qobliyah ada sunnah dikukuhkan nama sholat sunnah rawatib, ada qobliyah. Ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib ya. Qobliyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar enggak ada. Yang enggak ada adalah ba'diyah asyar sama ba'diyah subuh. Selebihnya ada. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ada. Qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib juga ada. Ba'diyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah subuh ada. Dan ba'diyah subuh tidak ada. Akan tapi di antara itu semua yang paling dikukuhkan adalah ada berapa? Dalam hadis Nabi, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata rakaah, barang siapa yang melakukan sholat sehari semalam itu selain sholat fardu 12 rakaat, 12 berarti baru kebanyakan thintai kan 12 rakaat, 12. Nah, bunyalahu baitun fil jannati, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Apa itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat. Tentu caranya adalah 2-2. Arba'an qabla dhuhri wa ra'ataini ba'dahu, rakaataini ba'dahu. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya'i wa rakaataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikukuhkan. Adapun setiap sholat ada rinciannya. Dan secara umum setiap sholat itu ada qobliyahnya. Jadi termasuk qobliyah Jum'ah ada, qobliyah maghrib juga ada, qobliyah isya juga ada. Dalam hadis sahih, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun. 2 kali Nabi menyebutkan liman sya'a. Setiap adzan, antara 2 adzan ada sholatnya. Bagi orang yang mau, namanya sunnah. Sholat baina kulli adzanaini, setiap ada 2 adzan. Adzanain itu adzan dan qomat itu adzanaini. Habis adzan, maksudnya sudah masuk waktu sholat, sebelum qomat, sebelum melakukan sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Secara umum itu hadisnya. Jadi maghrib juga ada, isya juga ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Baik, ada niatnya adalah saya niat, kalau selama ini, kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat qobliyah duhur gitu saja. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat sebelum duhur 2 rakaat, ya Allah. Saya niat sebelum duhur 2 rakaat lagi, ya Allah, selesai. Sudah paham, bahasa Indonesia juga bisa. Kalau mungkin selama ini diajarkan, usolli sunnatad duhri rakaataini, boleh. Usolli sunnata, atau usolli qobliyatad duhri. Usolli sunnatad duhri. Sudahlah, pakai bahasa Arab susah. Aku sholat sebelum duhur, ya Allah, 2 rakaat. Sudah beres. Allah Maha tahu. Aku sholat setelah duhur, ya Allah. Dan jika rawatib ini tertinggal, Anda boleh mengkodoknya. Misalnya Anda habis duhur belum sempat melakukan ba'diyah duhur. Karena lupa atau karena sibuk. Ingat-ingat setelah asar, lakukan setelah asar. Dan Nabi pun pernah melakukan yang serupa. Jadi bisa dikodok. Nabi pernah melakukan yang serupa. Jadi Nabi pernah sibuk menemui tamu sehingga Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. 2 rakaat duhur. Kemudian ingatnya Nabi adalah setelah asar. Maka Nabi melakukan itu setelah asar. Nah ini, jadi rawatib itu bisa dikodok. Karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya. Dan tidak ada sholat sunnah yang pahalanya setelah fardu. Tidak ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi daripada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi tingkat pertama adalah fardu, setelah itu qobliyah ba'diyah. Yang Masya Allah sholat tasbih itu luar biasa pahalanya. Sholat tasbih pahalanya banyak disebutkan dalam hadis, maka itu pun tidak bisa mengalahkan sholat qobliyah subuh. Tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Termasuk taraweh di bulan Ramadan, tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat taraweh tapi tidak ba'diyahan. Sholat tasbih nggak pakai ba'diyahan. Nah, ini kan problem. Maka kurang sadar tentang kemuliaan. Baik, inilah tentang sholat qobliyah. Ada niatnya, aku niat qobliyah duhur gitu saja. Aku niat sebelum duhur dan aku niat setelah asar gitu. Setelah asar nggak ada. Setelah duhur atau sebelum asar, biasa dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab, usolli sunnatad duhri atau qobliyatad duhri lillahi ta'ala. Usolli sunnatad qobliyatid duhri atau usolli sunnatad duhri
Aku sholat sunnah duhur, kalau Anda lakukan sebelum duhur, namanya qobliyat duhur. Kalau repot pakai bahasa Indonesia, aku niat sebelum duhur dan rakaat ya Allah. Allahu Akbar, Allah sudah maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.